Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Nabila Safira, NIM 177, beserta rekan saya, Eri Septika, NIM 151, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai proposal studi kelayakan bisnis Beledag Jagara. Langsung saja pada bab pertama, yaitu ada pendahuluan dan ringkasan bisnis. Yang pertama adalah latar belakang. Berdirinya perusahaan Beledag Jagara ini dilatar belakangi karena pemilik perusahaan merasa bahwa masyarakat di sekitar lingkungannya memiliki antusias yang sangat tinggi terhadap makanan ringan, sehingga pemilik perusahaan memutuskan untuk melakukan pengembangan usaha makanan ringan miliknya yang dinamai dengan Beledag Jagara. Alamat perusahaannya sendiri terdapat di Dusun Sindang Hilir, RT 31, RW 08, Citerep, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Gambaran bisnis Beledag Jagara ini berdiri pada tahun 2013. Awalnya penjualan Beledag Jagara ini hanya memiliki target pasar yaitu siswa SMA. Lalu, tak lama kemudian, Beledag Jagara ini makin dikenal oleh guru-guru hingga masyarakat luas. Jenis bidang usaha perusahaan Beledag Jagara itu sendiri merupakan perusahaan manufaktur dan perusahaan Beledag Jagara ini merupakan perusahaan keluarga yang dimiliki oleh Ibu Empat Fatimah. Lalu, pada bab 2 terdapat aspek organisasi dan aspek manajemen, di mana legalitas perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan Beledag Jagara ini diantaranya terdapat PIRT, SIUM, sertifikat halal, serta haki yang masih dalam tahap proses. Kemudian, struktur organisasi sampai saat ini perusahaan Beledag Jagara masih dalam tahap rancangan dan dinilai masih fleksibel, karena perusahaan Beledag Jagara ini berpacu pada perusahaan keluarga dan struktur organisasi dinilai hanya formalitas saja. Selanjutnya, perusahaan Beledag Jagara ini memiliki 42 karyawan, di mana kebanyakannya adalah pengrajin. Karyawan atau pengrajin ini pada perusahaan Beledag Jagara memiliki jam kerja yang dimulai pada pukul 8 hingga malam hari. Lalu, pada bab 3 terdapat aspek pemasaran dan aspek pasar. Yang pertama ada nama produk. Nama produk yang dipasarkan adalah keripik Beledag Jagara, di mana kegunaan pada produk keripik Beledag Jagara itu sebagai cemilan, karena produk tersebut termasuk ke dalam jenis makanan ringan, di mana makanan ringan biasanya dapat menemani di saat kita sedang santai, dan bahkan bisa menemani saat kita mengerjakan tugas dan juga lain-lain. Kemudian yang kedua ada wilayah daerah pemasaran produk keripik Beledag Jagara, yaitu diantaranya ada Kota Majalengka, Kota Ciamis, Kota Tasikmalaya, Kota Cirebon, Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Purwakarta, bahkan hingga ke luar negeri yaitu Taiwan dan juga Jepang. Selanjutnya ada segmen pasar. Segmentasi pasar dari perusahaan Beledag Jagara yaitu segmentasi pasar berdasarkan demografis. Pada segmentasi ini, pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok dengan dasar pembagian usia, jenis kelamin, serta tingkat pendidikan, di mana Beledag Jagara ini dapat mencakup semua kelompok-kelompok tersebut. Kemudian, ada kebijakan harga. Perusahaan Beledag Jagara ini sedari awal merintis usahanya selalu memiliki prinsip memberikan harga yang sama kepada reseller, agen, distributor dengan harga Rp45.000 per kilogram. Selanjutnya ada sistem distribusi. Sistem distribusi perusahaan Beledag Jagara ini melalui reseller, agen, distributor, di mana reseller, agen, distributor akan mendistribusikan produk dari perusahaan Beledag Jagara ke masyarakat sehingga produk akan tersebar pada cakupan lingkungan yang lebih luas. Lalu ada sistem promosi. Sistem promosi dari produk perusahaan Beledag Jagara ini dilakukan dengan testimoni dari satu orang ke orang lainnya. Di samping itu, perusahaan juga melakukan promosi melalui media sosial seperti Instagram dan juga Facebook, agar produk bisa menjangkau wilayah yang lebih luas lagi. Untuk permintaan produk per hari pada perusahaan Beledag Jagara dalam memproduksi bisa mencapai kapasitas hingga 600 kg atau lebih. Lalu yang terakhir, kesimpulan aspek pemasaran. Keripik Beledag Jagara merupakan produk yang dihasilkan dari perusahaan Beledag Jagara yang memiliki banyak varian rasa, meliputi cabai merah, cabai hijau, original rumput laut, pedas rumput laut,
original balado pedas, original balado keju yang dipatok dengan harga 45.000 per kilogram. Sistem distribusinya melalui reseller, agen, distributor, dan sistem promosinya dilakukan dengan testimoni dan juga menggunakan media sosial. Perusahaan Bledag Jagara sudah menjangkau banyak wilayah pemasaran dan bahkan sudah melakukan penjualan online sampai ke luar negeri seperti Taiwan dan juga Jepang. Pada bab 4 ada manajemen operasi. Yang pertama ada deskripsi teknis produksi. Aspek teknis produksi merupakan suatu aspek yang berkaitan dengan kelayakan suatu perusahaan sebelum dijalankan. Apakah perusahaan tersebut layak atau tidak layak untuk dijalankan? Dalam aspek teknis produksi terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan seperti masalah penentuan lokasi perusahaan, luas produksi, layout pabrik, dan kriteria pemilihan teknologi atau mesin dan peralatan. Kemudian yang kedua ada teknologi produksi. Teknologi produksi perusahaan Bledag Jagara menggunakan gabungan dari alat tradisional dan juga modern. Dulu pada awal produksi, produk Bledag Jagara diproduksi menggunakan oven manual dan peralatan dapur seadanya. Tetapi saat ini dalam kegiatan memproduksi perusahaan Bledag Jagara sudah menggunakan banyak teknologi yang meliputi mesin molen, mesin penyaringan minyak, oven besar, oven panik, bahkan semua jenis oven dan juga blender. Selanjutnya ada kapasitas rencana produksi, di mana terdapat beberapa varian rasa yang diproduksi oleh perusahaan Bledag Jagara. Yang pertama, cabai merah 100 kg, cabai hijau 100 kg, ori rumput laut 100 kg, pedas rumput laut 100 kg, ori balado pedas 100 kg, ori balado keju 100 kg. Kemudian bahan baku dan bahan penolong. Bahan bakunya yaitu singkong. Bahan penolongnya yaitu minyak, bumbu dapur, dan perisa makanan. Selanjutnya untuk pengolahan atau pembuangan limbah. Perusahaan Bledag Jagara tidak melakukan pengolahan limbah lebih lanjut, tetapi untuk pembuangan limbahnya, perusahaan Bledag Jagara memiliki tempat khusus untuk pembuangan limbah sisa produksi tersebut, sehingga limbah tidak akan mencemarkan lingkungan sekitar tempat produksi. Lalu selanjutnya ada kebutuhan biaya aspek teknis produksi, di mana yang pertama ada mesin molen dengan kuantitas berjumlah 2 dengan harga 4 juta. Lalu yang kedua ada mesin penyaringan minyak dengan kuantitasnya berjumlah 1 dengan harga 13.500.000. Yang ketiga ada kompor dengan kuantitas berjumlah 3 dengan harga 200.000. Yang keempat ada oven dengan kuantitas berjumlah 5 dengan harga 1.500.000. Kemudian selanjutnya ada blender dengan kuantitas berjumlah 2 dengan harga 3.500.000. Lalu yang terakhir ada kiloan dengan kuantitas berjumlah 2 dengan harga 200.000, di mana jika ditotal semuanya berjumlah 37 juta rupiah. Yang terakhir, kesimpulan analisis aspek teknik. Hasil analisis aspek teknis dan teknologi pada Bledag Jagara sudah layak untuk dijalankan, karena dalam produksinya pihak Bledag Jagara telah menjalankan prosedur operasional sebagaimana mestinya dengan baik, serta memakai teknologi yang memadai dan terjamin kualitasnya. Hal ini dikarenakan pemilik usaha dari Bledag Jagara terjun langsung dan ikut serta dalam kegiatan produksi dari proses pengolahan bahan baku hingga penjualan, sehingga pengawasan terhadap kualitas dan ketahanan produk menjadi lebih terpantau. Lalu jika dilihat dari segi tata letak usaha, tempat pabrik pembuatan produk dari Bledag Jagara juga cukup strategis dalam menjalankan usaha, karena berdekatan dengan rumah pemilik usaha dan juga rumah warga. Selanjutnya ada aspek keuangan pada bab 5. Yang pertama, struktur pembiayaan. Pembiayaan perusahaan Bledag Jagara sebagian berasal dari modal sendiri dan sebagian lagi berasal dari pinjaman bank. Kemudian yang kedua ada proyeksi keuangan perusahaan, di mana biaya bahan habis pakai sebulan diantaranya ada singkong yang berjumlah 15 ton, bawang merah, bawang putih, perisa cabai merah, perisa cabai hijau, perisa original rumput laut, perisa pedas rumput laut, perisa original balado pedas, perisa original balado keju yang masing-masingnya berjumlah 1 ton, dan minyak yang berjumlah 5 ton.
Dan jika ditotalkan semuanya biaya bahan habis pakai sebulan berjumlah 407.500.000. Lalu ada biaya peralatan yang tadi sudah dijelaskan di awal yang berjumlah 37 juta. Lalu ada biaya lain-lain, diantaranya biaya karyawan yang berjumlah 42, lalu biaya listrik, biaya air, biaya gas, biaya transportasi, biaya promosi yang masing-masingnya selama 1 bulan berjumlah 28 juta rupiah. Dan jika ditotalkan seluruh biaya total produksi, dari biaya bahan habis pakai, biaya peralatan, dan biaya lain-lain berjumlah 472.500.000 rupiah. Selanjutnya ada perhitungan harga pokok produk, di mana harga per kilogram sama dengan HPP seluruh produk dibagi produk yang dihasilkan, yaitu 472.500.000 dibagi 18.000 pieces sama dengan Rp26.250. Lalu ada keuntungan yang diinginkan. Keripik peledak Jagara dijual dengan harga Rp45.000 per kilogram, sehingga keuntungan yang perusahaan peroleh dari penjualan keripik peledak Jagara per kilogramnya adalah Rp18.750. Lalu ada laba penjualan, di mana rumusnya yaitu total penjualan dikurangi biaya. Total penjualannya 45.000 dikali 18.000 pieces, dikurangi biayanya 472.500.000, dan dihasilkan 337.500.000. Kemudian ada perhitungan modal awal, di mana modal awal sama dengan total biaya tetap ditambah biaya variabel 1 bulan, yaitu 37 juta ditambah 407.500.000. Dan hasilnya Rp440.500.000. Lalu ada analisis rasio keuangan, yaitu break-even point. BEP unit rumusnya yaitu biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit, di mana angkanya yaitu 37 juta dibagi 45.000 dikurangi 22.639.000, dan hasilnya 1.654,6 dengan dibulatkan ke atas menjadi 1.655. Sehingga perusahaan Beledag Jagara dapat mengalami balik modal jika mampu menjual 1.655 unit per pieces keripik Beledag Jagara dalam 1 bulannya. Pada penjualan keripik Beledag Jagara ke 1.656, maka perusahaan Beledag Jagara sudah menuai keuntungan karena biaya tetap sudah tertutupi oleh penjualan 1.655 pieces keripik Beledag Jagara sebelumnya. Kemudian ada pengembalian modal, di mana rumusnya yaitu modal awal dibagi laba. 444.500.000 dibagi 337.500.000, yaitu 1,3. Dan modal akan kembali dalam jangka waktu 1,3 bulan. Kesimpulan analisa aspek keuangan, perhitungan laba rugi per bulan, di mana pendapatan dikurangi pengeluaran, 810 juta dikurangi 472.500.000, sama dengan 337.500.000 rupiah. Yang terakhir, bab 6 adalah penutup, kesimpulan studi kelayakan bisnis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan yang dapat dilihat dari berbagai aspek dalam studi kelayakan bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam aspek pasar dan pemasaran, usaha Beledag Jagara dinilai telah layak karena produk dari Beledag Jagara memiliki harga jual yang sama rata antara distributor, reseller, maupun konsumen secara langsung. Lalu produk keripik Beledag Jagara juga dapat dibeli dengan satuan atau eceran yang langsung kepada konsumen maupun dalam jumlah banyak kepada distributor atau reseller. Dan kualitas produk keripik Beledag Jagara juga dinilai telah layak dikonsumsi karena sudah teruji secara kesehatan dan juga memiliki legalitas halal. Kemudian dalam aspek teknik, usaha Beledag Jagara dinilai layak karena memiliki tempat yang strategis dan mesin-mesin yang digunakan pun kualitasnya baik dan juga sudah menggunakan teknologi mesin modern. Lalu dalam aspek manajemen, usaha Beledag Jagara juga dinilai telah layak karena usaha Beledag Jagara ini memiliki struktur organisasi yang telah tertata. Dalam sistem penggajian karyawan pun telah dilakukan sebagaimana mestinya, di mana setiap karyawan diberikan gaji setiap harinya setelah selesai bekerja.
Lalu dalam aspek keuangan, usaha Beledak Jagara telah dinilai layak. Hal ini karena dalam perhitungan analisis keuangannya, modal usaha dapat kembali dalam waktu kurang dari 2 bulan, atau sekitar 1,3 bulan. Pendapatan yang didapat per bulannya juga lebih tinggi daripada pengeluarannya, sehingga menghasilkan keuntungan yang dinilai cukup layak. Dan yang terakhir ada rekomendasi tindak lanjut. Rekomendasi tindak lanjut dalam usaha Beledak Jagara dilakukan untuk meningkatkan kinerja dalam perusahaan agar tidak terjadi resiko yang tidak diinginkan dan perusahaan bisa mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Usaha Beledak Jagara harus terus mengawasi dan juga melakukan tindak lanjut karena perlu adanya peninjauan pada proses pengolahan bahan baku agar terhindar dari ketidakhigienisan produk yang sedang diolah oleh para pegawai yang sedang menjalankan tugasnya. Semua itu perlu dilakukan untuk memastikan produk yang dibuat dan dipasarkan telah terjamin kualitasnya dan juga aman untuk dikonsumsi. Dan dalam struktur organisasi pun harus ada yang bertanggung jawab untuk mengatasi kendala ataupun masalah yang sewaktu-waktu bisa terjadi saat proses pembuatan produk itu sendiri, hingga sampai ke tangan konsumen dengan aman dan tepat waktu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.